lama ya itu pernah sampai bahkan tidak hanya spontanitas aja, ketika dia tidur pun seperti ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Sinau. Kita udah lama vakum kemarin, nggak sempet ketunda terus. Di tema kali ini kita nggak sendirian ya. Iya. Kita dua host di sini. Dua host dan dua narasumber. Yang mau ngumpulin itu susah banget ya. Kalau yang tahu yang ini yang kemarin bahas patriotisme saya ya ini terus Pak Mulisun yang pertama kerbau das ulo, sapi kepala ular, sapi kepala kerbau, ular oh bedanya sapi berkepala ular ya. Kebalik ular berkepala sapi itu aja lah pokoknya ya. Intinya itu. Jadi beliau ada Bapak Mulisun sama Pak Abu. Kali ini kita mau ngobrolin apa nih Mas? Jadi kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang lagi jangan susah-susah ya. Enggak, kita bincang-bincang sesuatu yang hits gitu loh. Tentang fenomena trending fenomena trending di mana sekarang sama itu viralnya juga itu. Banyak penggemarnya. Hampir seluruh Indonesia itu mungkin punya aplikasinya ya. Itu fenomena yang trending di TikTok dan juga platform yang lain tentunya. Dan platform kita fokusnya ke masalah trending dan viralnya itu, enggak ke aplikasinya. Jadi sebelum kita bahas ke situ, itu kan ada sejarahnya sebelum ada aplikasi si TikTok ini gitu juga, kan. Mungkin di Instagram juga ada kan? Ya sekarang di Instagram ada Reel, itu dulunya itu lewat YouTube dulu gitu. Di tahun 2015 kalau nggak salah itu ada fenomena Harlem Shake. Ya. Pernah dengar nggak Pak? Harlem Shake yang kejang-kejang itu loh. Tiba-tiba ada satu orang yang joget kayak gini, terus nular, yang lain nular gitu. Oh iya. Sama satu lagi itu yang mannequin challenge. Di 2016 itu pernah terjadi juga di Indonesia mannequin challenge di mana di video tapi kita mematung gitu Pak. Kayak mannequin ya. Dan itu mirisnya pernah terjadi itu ya di tindakan kriminal dari jadi ada orang nonton video di YouTube tersebut terus tahu alamat rumahnya, akhirnya satu keluarga dibantai, dirampok, dibunuh itu ada beritanya. Ada beritanya itu. Nah, yang kita mau obrolin ini kan jadi seperti sudah menjadi sebuah kebiasaan atau hal biasa lah, trending kemudian viral itu kayak sudah menjadi hampir sebuah kebiasaan ya. Sebuah satu hal yang udah biasa lah, jamak atau sering terjadi di jagat media sosial kita lah, di dunia maya. Kita di sini menghadirkan dua narasumber kita, ada Pak Mulisun yang kemarin sudah tidak diragukan lagi kapasitas ilmu agamanya. Walaupun kita pertanyaannya kemarin nanya tapi masih bisa dijawab. Juga Pak Abu yang wawasan kemarin sejarahnya lah, karena ini juga masalah sosial masih nggak jauh dengan Pak Abu. Kita pengen ngobrolin itu lah. Ini kita ke Pak Mulisun dulu ya Pak. Tentang trending ini Pak. Trending kemudian viral itu kan akhirnya suatu hal yang muncul kemudian merebak menyebar banyak diikuti masyarakat. Nah itu kalau dari kita kenjenengan dari sisi agamanya Pak ya, itu agama memandang hal semacam ini seperti apa? Maksudnya dibolehkan atau mungkin bagaimana seperti itu Pak? Ya, dari sisi agama dulu Pak. Ya terima kasih. Selamat siang hari ini. Oh ini siang ya? Iya. Ya. Saya kira sore gitu. Di kiri saya ini juga Pak Bu Mansur itu sudah beberapa dekade usia. Jadi nanti zaman-zamannya dekade itu 10 tahun loh ya. Iya, beberapa dekade kan berarti beberapa puluh tahun dia itu mengalami nanti usia yang dulu itu masih pakai celana pendek sampai seperti ini. Itu nanti akan bisa menceritakan. Itu termasuk purba batu sekarang zamannya akeh. Maksudnya sejarah. Sehingga ketika nanti ada trending yang baru dan sebagainya, itu sebelum trending zaman yang dulu itu gelap gulita itu dia sudah ngalami. Mungkin kalau zaman dahulu bukan trending namanya, tapi mungkin kebiasaan masyarakat ya. Ya terima kasih ini gimana Pak? Dilentarkan untuk trending yang
Ini tadi nggak nyambung sih dengan pandangan segi agama ya, ketika yang tren hal yang semacam kayak gini. Ini memang harus benar-benar bisa agama itu sebagai filterisasi. Iya. Sebagai filter yang mana ketika hal-hal yang sekiranya itu nanti kok menyimpang dari alur atau rel dari keagamaan itu benar-benar bisa kita nanti untuk menyaring dari hal-hal yang trending yang sekarang itu. Tapi di pandangan agama asalkan di situ tidak istilahnya istilahnya lepas dari keagamaan dan sebagainya ya kita harus mengikuti hal yang semacam kayak gitu. Jadi Islam itu tidak harus kolot sekali dan tidak bisa mencari kesemuanya itu masuk. Apalagi kalau seseorang yang sudah terbentengi dengan agama yang kuat itu bisa menyelamatkan masuklah dalam suatu arus deras, tapi kita jangan sampai kegeret arus. Itu kan bagus sekali hal yang semuanya itu, sehingga seolah-olah nanti hal-hal yang tidak baik dan sebagainya itu akan bisa membetulkan. Tapi ketika dia itu tidak masuk di dalamnya, bagaimana kita itu akan bisa memperbaiki atau mengingatkan atau membetulkan orang-orang yang tidak masuk di dalamnya semacam itu. Sehingga hal-hal yang dengan pandangan agama, hal-hal yang trending yang kayak gitu viral juga ya itu harus bisa pandai-pandai untuk menyikapi. Jadi kita tetap harus bijak ya Pak. Tapi kalau setahu saya ya ini saya pernah tahu dalam agama itu ada istilahnya taklid. Taklid itu melu ya. Ikut. Itu apakah ini juga termasuk dalam kategori taklid Pak sepertinya? Hal-hal yang taklid ya, untuk hal-hal yang trending semacam itu naik ke agama aja itu kan ada istilahnya pentaklitan itu kan ada suatu orang yang istilahnya menjadikan suatu figur pentaklitan tersebut. Sudah ikut orang tersebut lah ya. Ketika hal-hal yang berbau dengan trending tersebut ya kita pentaklitannya jangan istilahnya mentaklit mencampur aduk tentang keagamaan dengan adanya suatu trending tersebut. Intinya pembentengan dari trending tersebut adalah kuncinya adalah di agama tersebut. Berarti agama Islam dengan adanya suatu yang baru yang viral terus kita mengikuti, berarti kita itu trending itu mungkin akan menjadikan suatu karya yang terbaru yang mungkin bisa menyaingi viral-viralnya itu seperti apa dan mungkin berbau Islami begitu sebagainya kan mungkin asalkan positif yang jelas. Berarti intinya adalah semacam itu. Berarti tetap boleh juga mengikuti trending asalkan tetap dalam batasan agama ya. Artinya berarti kan harus ada syaratnya, ketentuannya harus tetap diikuti. Seseorang taklid kan berarti kan ngikut gitu kan. Ngikut tapi dia nggak punya semacam wawasan yang penuh tentang masalah itu gitu ya. Terus kalau dari sudut pandang sosial nih Pak, kan yang kalau dari sisi zaman purba ya itu kecil ya. Fenomena akan berubah. Bisa alami mungkin orang ya dari terdahulu dulu nggak main gangsing, ikut main gangsing semua. Nah, itu dari ini dan sebagainya, dan orang yang gangsing ditinggalkan sekarang udah melupakan pakai gadget sekarang. Ini sebuah fenomena sosial nggak teman? Ini orang dahulu kita kan orang yang baru, ini orang dahulu dan juga bisa merasakan alhamdulillah orang baru dia bisa merasakan. Tapi ini yang benar-benar itu adalah rekasannya zaman biyen ini. Iya. Ya gimana Pak? dijawab sekarang. Silakan. Kapan depan? Nah susahnya loh Pak. Nanti susahnya itu menjadi orang yang terdahulu dan bisa mengikuti orang yang baru seperti apa coba nanti. Dari sisi sosial itu memang kalau dari yang sisi trending atau viral itu kan itu bagi saya itu banyak lebih positifnya daripada negatifnya. Kalau di persentase mungkin sekitar 80-20% antara negatif dengan positifnya. Positifnya lebih banyak maksudnya. Itu sangat bermanfaat baik dari sisi agama maupun dari sisi sosial kemasyarakatan, karena terutama dari sisi ekonomi. Ketika kita sisi ekonomi kemudian kita ingin memviralkan sesuatu, pakai aja itu kan. Kita membuat trending dengan ada semacam anti mainstream kan anti mainstream kemudian mungkin out of box gitu kan itu lebih tapi tidak melanggar norma sosial dan juga tidak melanggar norma agama, itu nanti lebih bagus gitu, lebih positif itu bagi saya manfaatnya banyak sekali terutama kalau kita kaitkan dengan promosi iklan dakwah dakwah ini juga Tapi yang saya tanyakan sumpama ya sekarang kan tadi bilang promosi udah trending nih kita bikin video makan tai ayam sumpama ya berarti negatif ya negatif
Sebentar kalau makan TM berarti kan sudah keluar dari koridor nah agama. itu seumpama kita dapat iklan di situ gimana? Apakah bernilai positif Atau karena tidak mendapatkan positif? income? Iya. Itu kontennya saya jelaskan, kontennya ya seperti itu, nggak bagus ya, tapi kemudian booming lah Pak. Akhirnya banyak yang nonton itu. Nah, itu dan kita mendapatkan uang dari situ gitu loh kan. Katanya tadi kan mendapatkan manfaat gitu. Iya, manfaatnya ya. Kalau yang saya katakan tadi manfaatnya lebih banyak itu dengan ketentuan syarat SKB lah, syarat dan ketentuan berlaku gitu loh ya. Walaupun itu sifatnya out of box ya atau anti mainstream ya. Tetapi dalam sisi seperti itu nanti kemudian makan najis gitu kan, berarti kan suatu jalan yang pelanggaran ya. Pelanggaran itu kan ya, itu nggak boleh ditiru oleh kecuali oleh profesional. Kalau iklannya dia itu bagi saya kemudian dia kalau dalam kacamata sosial, kacamata sosial bukan agama ya, itu bagi saya sah-sah aja, sah-sah aja dari kacamata sosial karena kita tidak terpagari oleh agama itu ya. Kan kalau agama kan jelas ada halal haram gitu ya. Sementara sosial itu kan lebih asal kamu itu nggak ganggu saya. Artinya kan ada hak asasi di mana hak asasi itu terlukiskan dengan ketika Anda kepengen tidak diganggu oleh orang lain, maka adalah hak Anda dibatasi oleh hak orang lain. Sepanjang dia tidak melanggar hak orang lain, no problem. Nah, itu secara teorinya ya Pak, dari agama maupun secara sosial lah. Kita pengen lihat Langsung react saja ya. Iya, kita istilahnya react Pak, menjurus atau meriak sebuah tayangan ya. Sebuah tayangan. Ini bisa nanti di-share langsung ke ini. Ini pasti akan itu. Kita react bareng-bareng lah ya. Di sini ya. Nah, ada fenomena TikTok yang namanya kalau lagunya Paul Ganti sama itu pernah sampai jadi di sini orangnya itu hasil eksperimen bawa speaker terus ngeplay lagu TikTok, tiba-tiba ada yang orang joget-joget sendiri loh. itu seperti otomatis itu Pak. Kayak kesetrum loh Bang. Iya. Ini videonya dari Romi TV, silakan subscribe. Sudah lihat. Sudah. Mungkin Pak Mulison belum pernah lihat ini. Ini mungkin mudah-mudahan nggak terjadi sama anak bapak gitu loh Bang. Ini loh. Oh iklan. Rumor monetis ya. Iklan. Terus nah itu ngeplay pakai speaker gede. Oh. Seperti itu. Kayak kita gerak sendiri loh. Itu lagi duduk aja pun seperti auto gitu loh Pak. Autonya ya ada yang Spontanitas. Oke. Mungkin kita itu banyak ini nggak hanya tayang di situ. Iya, Tetangga salah saya juga satu. begitu ya. Tetangga saya begitu. Spontanitas. Iya. Bahkan tidak hanya spontanitas aja, ketika dia tidur pun seperti ini. sampai terbawa ke tidur. Sampai mamanya, ibunya itu sampai prihatin gitu loh. Waduh, anak saya sudah keranjingan dengan ya. Nah itu ini kayak dari Pak Abu itu melihat hal semacam ini, fenomena yang terjadi real di masyarakat kita ini hanya sebagian kecil, mungkin masih banyak ini. itu sebagai sebuah masalah nggak Pak itu Pak? Jenengan melihat ini Pak sebagai sebuah masalah dari untuk terutama ini untuk generasi muda kita kan rata-rata mereka yang usia belasan tahun, usia mungkin sekolah. kalau yang Ini namanya dari sisi sosial namanya fenomena kan. Fenomena ini bagi saya ada positifnya. Positifnya adalah di mana sense of music, sense of musicnya itu muncul, itu bagus. Iya. Tetapi kemudian diikuti oleh hal negatif di mana mereka tidak melihat kondisi tempat dan sebagainya. Nah itu. Dia pokoknya asik gitu, ngikutin irama kayak gitu. tiba-tiba Iya. Nah itu bahkan kemudian masuk ke Itu kurang bagus. lini agama juga Pak. Kayak kemarin sempat di
sujudnya Free Fire itu. Iya, kemarin ini viral loh, pas lagi puasa-puasa itu. Iya. Jadi anak-anak main game tembak-tembakan namanya Free Fire ya kan. Free Iya, Fire. FF ya. Tiba-tiba sujudnya itu sujud kayang gitu, kayang apa sih? Iya kayang. Sujud Kayang yang kayak kayang. gini. Ada yang sujud salto. Kakinya lebih Kakinya di atas gitu, kepalanya di bawah. Itu kalau gitu gimana itu Pak Mulison, Pak? Maksudnya sampai kemudian hal yang trending viral kemudian masuk ke ranah-ranah ibadah, Pak. Maksudnya, Nah, itu kameramen kita malah praktek, Pak. lebih tahu. Terima kasih ya melihat dari sudut pandang Itu udah biasa hal yang kayaknya. semacam kayak gitu. Mungkin dulunya ikut. Trendingan yang tren semacam Iya. itu sebenarnya ketika nanti itu bisa diseret ya, istilahnya diarahkan masuk ke dalam istilahnya Islam, pandang Islam atau Islam itu bagus. Contoh, ketika ada musik saja semacam kayak gitu, ya kan bisa merasuk. Itu berarti kan kebiasaan ketika itu spontanitas. Ya. Coba terbiasa hal-hal dalam keagamaan atau peribadatan hal yang semacam itu. Ketika dengar adzan langsung celur lari loh. Itu loh bagaimana. Ketika nanti ada hal-hal yang istilahnya pengajakan ya atau perintah dalam satu keagamaan itu langsung spontanitas itu langsung masuk itu kayak gitu, itu bagaimana ya, itu bagus sekali. Jadi tinggal nanti ketika hal-hal yang semacam kayak gitu itu langsung diimbangi, bukan hanya hal yang semacam itu saja. Tidak cuma ngikut-ngikut aja ya. Apalagi ketika nanti peribadatan dalam istilahnya tadi sholat ya, itu sholatnya itu kalau sudah waktunya itu sudah nggak ada suatu pengundur-pengunduran, itu langsung bos. Nah itu waktunya sudah sholat, tidak mundur dan Coba sebagainya. kalau di sebagainya. ibadah itu misalkan kita nyetel sholawat gitu ya, misalkan kemudian kita ikut-ikutan sholawatan tari saman begini. Sholawat campur TikTok. Iya, sholawat gitu ya. Berarti kan ibaratnya dari individu masing-masing Ivan sudah harus punya kontrol sendiri ya, Iya, Pak. kontrol. Self kontrol diri. Iya, berarti harus tahu batasan ini yang sebenarnya boleh untuk kemudian seperti itu, ada batasan juga yang enggak. Kalau kita yang itu sih nggak sampai melanggar agama lah, cuma kayak gini-gini itu nggak sampai. Tapi sampai merambat anak kecil loh. Kecil. Ya Allah. Kalau anak kecil yang nggak bisa nari aja kita ikutkan kursus menari kok. Ya nggak ada masalah. Gitu. Kemarin juga pernah itu yang tarik sis, terus anak kecil bisa mongkok. Tapi itu karena efek dari viral atau Dan juga ketika nanti hal-hal itu bisa istilahnya ditarik ke hal yang positif ya semacam itu kan juga gerakan-gerakan itu juga bisa menjadikan suatu olahraga. Oh iya. Juga sisi positifnya mungkin melatih kepercayaan diri ya. Iya, tampil di depan umum joget ya siapa sing nguraisin kan kadang. Selama masih dalam koridor yang positif ya Pak ya. Nah, Termasuk uji PD-nya Ya kalau nyuwun sewu, kan kadang-kala untuk joget-joget itu kalau di pentas-pentas tertentu itu kan kadang-kala erotis, menampilkan adegan-adegan yang kurang senonoh yang gitu. sekiranya harus ditutupi tidak dimunculkan dan seterusnya. Nah mungkin kita sudah melihat itu fenomena seperti itu, kita juga sudah tahu pandangan dari masing-masing narasumber. Garis besarnya adalah baik pun dari agama maupun juga dari sosial itu harus ada batasan lah. ada batasan, ada filter, ada kontrol ya. Tapi sebagai peran orang tua ini Pak, jangan ini terjadi kan yang anak-anak gitu ya. Kalau mungkin di zaman kita ya udahlah, udah biasa itu loh, nggak mau viral kayak mau trending sampai mana nggak peduli gitu. Yang kita pedulikan kebutuhan. Nah ini kalau buat anak-anak gitu kan bahaya gitu Pak. Iya. Caranya Anak-anak kan belum sepenuhnya tahu tentang kontrol ya, makanya mereka pegang HP dia TikTok ya. Ini lagi rame ikut bikin. Dalam sudut pandang Islam sebenarnya ya untuk pengontrolan suatu anak ya memang sudah banyak juga disebutkan dan mungkin sudah banyak mendengarkan bahwa pendidikan awal dari seorang anak itu adalah di keluarga ya. Sehingga nanti bagaimana filter pengontrolan dari keluarga tersebut dan juga seorang tua juga tidak masa bodoh harus mengetahui yang ngetren ini apa positif nggak sama gitu. Langsung itu bisa mengikuti sekiranya bisa memilih dan sebagainya, ini harus bisa dikonsumsi pada anak yang tidak berat dikonsumsi oleh anak dan sebagainya. Itu memang benar-benar harus bisa memilah orang tua yang mengarahkan hal yang semacam itu pengontrolan kepada anak, yaitu di 24 jamnya. Nah ketika tidak sanggup dan sebagainya
ya ada alternatif. Di MT Salafiyah Safiyah Group itu sudah ada orang masih trennya yang bisa mengontrol 24 jam. Iya. Nanti juga kalau Sekalian promo ini ya. juga ada iklan di situ adalah MTS-nya dan seterusnya. Iya, karena kemungkinan besar kalau orang tua kan mengontrol anak secara 100% full time itu kan nggak bisa. Iya. Makanya banyak kegiatan kesibukan mencari nafkah, kemudian kesibukan di masyarakat, organisasi atau mungkin yang di berbagai lingkungan dan sebagainya. Pesantren, solusinya pesantren. Oh iya. Nah, kalau dari Pak Abu, kita tadi kan dari Pak Mulisen itu fokusnya pada ininya dari keluarga kontrol. Tapi kemudian kira-kira menurut jenengan lingkungan sosial juga memberikan pengaruh nggak, Pak? Maksudnya sekarang kita udah kenceng-kenceng kontrol anak, tiba-tiba yang lain temen-temennya. Iya. ayo Ini joget bareng ngarep kamera. setelah sekian lama milieu itu kan lingkungan pendidikan ya. Iya. Milieu itu lingkungan pendidikan itu sudah bergeser lama. Yang tadinya ditentukan oleh keluarga, sekarang itu sudah ditentukan oleh lingkungan. Media sosial. Bahkan juga lingkungan media sosial ya, Pak? Iya, termasuk lingkungan sosial media sosial. Sehingga ketika sebuah masyarakat, kelompok di situ komunitas ya, itu ada kebersamaan. Itu nanti bisa untuk menjadi benteng bagi generasi anak-anak atau mungkin generasi mudanya. Tetapi kalau individualismenya itu tinggi, ya sudah, tinggal tujuh fantadiri sah aja gitu loh. Hanya tinggal menanti waktunya aja ya. Waktunya aja. Iya. Jadi kalau dari sisi kebersamaan di masyarakat itu memang harus, ya harus, karena memang sekarang ini lingkungan yang paling berperan dalam diri anak itu di lingkungan. Malah keluarga kadang-kadang Hanya berapa persen? Apalagi kalau sudah usianya SMP. Walaupun yang utama keluarga ya. Betul. Tapi sekarang jauh lebih. Misalkan di prosentase seperti yang di Pan tadi mungkin bisa lebih banyak di lingkungan. Tanya ke anak-anak itu sekarang. Kadang juga berada di depan orang tua di belakang Kadang justru anak itu aslinya itu justru di luar rumah ya, Mas. Iya, aslinya di luar rumah asli ya. kenyataan dan tidak ditutup. Sebagaimana kita guru-guru di kelas pun kita nggak bisa menilai anak itu langsung anak ini kalem, nggak banyak ulah, belum tentu di luar. Justru yang aslinya di luar ya. Karena di luar nggak ada batasan apapun. Karena kita nggak bisa ngontrol 100%. Ya, paling nggak berapa jam lah, 4 jam, 2 jam. Berarti itu kembali lagi ke individunya ya. Bagaimana mereka bisa memahami sebuah nilai-nilai agama maupun juga sosial. Cuma memang gini Mas, kalau walaupun kembali ke masing-masing pribadi, itu kan ada dua jenis hal yang perlu ditanamkan dalam diri seseorang kan. Ada suatu bawaan lahir yang disebut dengan temperamen, kemudian ada yang bawaan yang diperoleh dari luar, ini namanya karakter. Nah, temperamen ini atau watak inilah yang harus didasarkan oleh orang tua ini. Ilmu baru ini saya baru tahu. Ini bisa dibuka di buku filsafatnya namanya di seorang ahli filsafat di UGM Jogja itu. Saya ada bukunya sih di rumah itu, memang melukiskan secara detail sekali masyarakat zaman now. Oh, gitu ya. Iya. Jadi kalau dasarnya itu sajane di agama sih ada pendidikan dasar di keluarga, memang dari dasar pribadinya. Jadi mulai dari buatnya aja udah dikonsepkan. Ada teorinya. Anak laki-laki ada teorinya, anak perempuan ada artinya, anak tahu ya sampai memberikan nama itu kan juga termasuk salah satu dalam rangka memberikan dasar pendidikan bagi pribadi anak gitu. Sehingga nanti kemudian ada karakter itu kan sesuatu yang diperoleh dari lingkungan. Inilah yang nanti banyak. Aku malah setahu aku sebelum denger ini malah karakter itu malah dari orang tua. Gitu ya. Bukan, itu namanya temperamen kalau dalam bawaan ya. Ya, psikologi. Apakah karakter itu bisa dijadikan yang namanya jati diri? Sama ya, Pak? Dua-duanya. Nanti dari temperamen atau watak ada istilah untuk semua sekolahan ya, dianya itu lagi semua nakal oh dia lagi cari jati dirinya, biarin aja gitu. Itu proses namanya. Proses menemukan jati diri. Iya, menemukan jati diri. Sebenarnya kalau yang namanya mencari jati diri itu sebenarnya sih enggak ada sih istilah itu di psikologi itu. Ada ya? Enggak ada itu. Istilahnya nanti justru kita
mungkin itu untuk lebih memudahkan bahasa ya, menemukan sopo sakjane awakku gitu kan ya. Sebenarnya sudah Ada kelebihan dan kekurangan itu, tapi itu bukan mencari jati diri sopo. Nek dalam istilah Jawa kan sangkan paraning dumaji gitu kan ya. Ini bicara sejarah ya. Iya, jadi harus tahu itu. Mungkin juga Iya, mungkin kita akhiri untuk obrolan kali ini. Untuk pesan-pesan yang bisa kita ambil di sini yaitu ya pinter-pinter non filter. Iya, dan ngontrol juga. Kontrol, terutama di era gadget ini di mana konten-konten yang negatif itu lebih banyak daripada yang positif. Nah, jadi kita harus pinter-pinter mengontrol, terutama orang tua gitu. Iya. Oke, cukup kita. ini pandangan yang Itu bukan orang tua. pandangan yang selaras ini ya, masih kiranya sesuai dengan alur ya. Itu suatu saat nanti kita akan bertemu Iya. di dua narasumber ini dengan satu topik yang sama, tapi nanti berbeda pandangan. Iya. Semacam itu, satu topik yang sama, tapi Ini berbeda ngajak pandangan. debat gitu loh. Namanya kita cari juga Kita akan lain ya. Yang penting masih dalam Satu koridor topik, sinau. ya, semacam itu masih koridor sinau, satu topik ya, tapi di situ beda untuk Iya. memperkuat pendapat saya maupun pendapat dia dan seterusnya nanti. Yang penting aja Kalau untuk joblos-joblosan. berdebat kapanpun dimanapun siap. Iya, siap. Pertama Pak Muli sebenarnya. Ya, kita up ya. Oke, ya mungkin cukup ya untuk obrolan kita dari ini. Semoga bisa mendapat suatu wawasan baru untuk kita semua. Sampai jumpa untuk di segmen Sinau berikutnya dan jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinau.